Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7, nama saya Satria Minaradi Putra, dan di kelompok ini ada dua anggota lain, yaitu Maria Wilhelmina Kopa dan Valerie Angel Selikori. Grup kami akan membahas tentang Detecting Crooked and Malicious Thinking Part 2. Ini adalah sambungan dari Detective Crooked and Malicious Thinking Part 1 yang dibahas oleh kelompok sebelumnya. Materi malicious ini terlalu banyak jenisnya dan perlu berhati-hati untuk disampaikan. Apalagi terkadang selalu dikecohkan oleh beberapa jenis yang terlihat sama, padahal mereka memiliki inti yang berbeda. Di sini saya akan menyampaikan dua jenis malicious. Yang pertama, either or assumption, dan kedua adalah talking what is to be what ought. And mari kita mulai. Yang pertama adalah either or assumption. The either or assumption ini adalah termasuk dalam kelas kekeliruan yang disebut kekeliruan asumsi yang tidak beralasan. The either or assumption adalah situasi di mana argumen yang kompleks dan bernuansa terlalu disederhanakan sampai-sampai hanya ada dua pilihan untuk dipertimbangkan dan tidak ada alternatif. The either or assumption membuat asumsi yang tidak beralasan, di mana pembicara mengasumsikan bahwa beberapa kemungkinan tidak sah dan bahwa satu-satunya pilihan yang sah adalah dua yang diberikan. Ini dipertanyakan untuk sedikitnya. Dalam malicious ini, yaitu ketika penulis berpikiran terlalu ekstrim atau memiliki pikiran hanya seputar hitam dan putih. Untuk lebih memahami jenis malicious satu ini adalah dengan melihat dari fenomena di sekitar kita yang sedang panas-panasnya diangkat, yaitu rasisme. Rasisme merupakan keadaan ketika kita memandang orang lain atau menilai orang lain berdasarkan ras, kulit, dan agamanya. Rasisme memang hampir mendekati either or assumption. Ketika seorang berpikir kalau orang kulit hitam tidak akan bisa menjadi dokter, itu sudah merupakan contoh umum dari either or assumption. Tapi untuk pemahaman lebih jauh, rasisme belum sempurna dalam mewakili either or assumption. Mungkin saja orang kulit hitam tidak bisa jadi dokter, tetapi mereka tidak dilarang menjadi dokter. Contohnya, it's common knowledge that my opponent is not quite normal in his behavior. How then, my friends, can we entrust an abnormal person with heavy responsibilities? Dalam pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa kandidat partai tersebut menghasut bahwa pihak lawannya orang yang gak normal hanya karena memiliki hobi yang sedikit berbeda dari biasanya, dan menyimpulkan bahwa lawannya tidak patut untuk dipercaya karena dia abnormal. Padahal di dunia ini pun meski seseorang abnormal, bahkan cacat, masih bisa melakukan sesuatu dan bisa dipercaya untuk memikul tanggung jawab. Bahkan sejarah Indonesia pun sudah mencatat seorang presiden yang memikul tanggung jawab yang besar walaupun dirinya tak mampu melihat. Well, kalau saya disuruh membuat contoh di luar dari topik ras, saya akan memberikan contoh. Misal bahwa meski seorang wanita tak sengaja membunuh seorang pria yang berusaha melecehkannya, wanita itu tetap dihukum mati karena dia membunuh seorang, bukan? Pemikiran itu ekstrim, bukan? Dan selanjutnya adalah malicious talking what is to be what ought. Malicious jenis ini sering terjadi dalam promosi-promosi komersial untuk menarik para pelanggan. Seller akan memberi argumentasi harus menjadi apa suatu hal itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam hal tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu harus membeli barang ini karena seluruh orang di kota juga membelinya. Padahal walaupun seluruh penduduk dunia membelinya pun tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Bukan berarti kita membutuhkan barang tersebut dan harus membelinya. Dalam hal ini, penulis berusaha menanamkan pola pikir bahwa
apa sama dengan akan menjadi siapa, padahal antara apa sangatlah berbeda dengan menjadi siapa. Contohnya, you don't need education because woman will be married in the end. Dalam contoh di atas, bisa kita lihat penulis menyimpulkan bahwa wanita tidak butuh pendidikan karena pada akhirnya wanita akan menikah. Maksudnya adalah penulis berpikiran bahwa apabila sudah menikah, maka pendidikan tidak akan dibutuhkan lagi oleh wanita, karena seyogyanya mereka hanya mengurusi urusan rumah tangga. Padahal wanita pasti menikah, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan pendidikan, karena walaupun sudah menikah, pendidikan masih dibutuhkan untuk mengajar anak-anak atau lebih jauh lagi meniti karir, karena wanita masih bisa bekerja sambil tetap mengurus rumah tangga. Nah, dan contoh lainnya, wearing the see-through ultra mini is certainly not immoral because most women like it. Large number of such dresses are sold every day. Argumen ini tampaknya persuasif, tapi yang paling diingat adalah bahwa what is belum tentu sama dengan what to be. Lagi pula, manusia tidak sempurna. Pada kenyataannya, orang paling mudah dibujuk oleh kelemahan mereka daripada dengan alasan. Jadi fakta bahwa banyak orang merokok tidak berarti bahwa merokok itu baik. Demikian pula ketersediaan dan efektivitas kontrasepsi modern tidak berarti bahwa manusia harus bebas secara seksual. Fallacious selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maria Wilhelmina Kopa. Waktu dan tempat dipersilakan.